Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang standar kompetensi jabatan pelaksana pada jabatan pengelola data dan informasi, mari belajar bersama saya. Ini dasar hukum tentang standar kompetensi jabatan pelaksana di instansi pemerintah, yaitu pertama Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, lalu PP 11 tahun 2017 yang telah diubah PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemudian Permenpan RB ya 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Lalu Kemenpan 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Lalu Kemenpan nomor 1 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana. Ini ya yang terbaru ya. Jadi Kemenpan nomor 1 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana. Ini langsung dari Menpan RB. Nah, apa tujuan standar kompetensi jabatan pelaksana? Yaitu mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis nasional. Diperlukan standar kompetensi yang jelas dan terukur bagi setiap jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Nah, apa saja klasifikasi dan cakupan standar kompetensi jabatan pelaksana? Yaitu klasifikasi standar kompetensi jabatan pelaksana terdiri standar kompetensi jabatan pelaksana, klasifikasi klerek, lalu klarifikasi operator, dan ketiga klarifikasi teknisi. Nah, cakupan standar kompetensi jabatan pelaksana terdiri dari ikhtisar jabatan, kompetensi jabatan, dan hasil kerja. Nah, ini jenis kompetensi jabatan, yaitu pertama kompetensi teknis, lalu yang kedua kompetensi manajerial yang terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, lalu mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir adalah kompetensi sosial, kultural, atau perekat bangsa. Nah, kita akan belajar kompetensi teknis jabatan pelaksana ya. Nah, ini klasifikasi standar kompetensi jabatan pengolah data dan informasi. Nah, klasifikasi jabatan pelaksana Permenpan 45 tahun 2022 yaitu pertama klerek, melaksanakan tugas pelayanan administratif, operator tugas teknis yang bersifat umum, dan teknisi itu melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Nah, kalau pengolah data dan informasi itu termasuk standar kompetensi pelaksana klasifikasi klerek ya. Nah, sekarang kita akan membahas standar kompetensi jabatan pelaksana pengolah data dan informasi. Nah, menurut Kemenpan nomor 1 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana bahwa standar jabatan pelaksana pada jabatan pengolah data dan informasi ya, ini ikhtisar jabatannya ini ya, melaksanakan pengelolaan atau verifikasi dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kompetensi teknisnya yaitu pertama pengolahan data ya. Terus ada levelnya, level 2. Nah, deskripsi levelnya itu mampu mengolah data sederhana menggunakan perangkat lunak pengolah data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan. Nah, indikatornya itu mampu melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel tertentu menggunakan perangkat lunak. Ya, yang kedua mampu menyusun tabel, diagram atau grafik untuk memvisualisasikan data. Nah, yang ketiga mampu melakukan validasi data untuk memastikan keakuratan hasil pengolahan. Nah, yang kedua ada manajemen informasi. Ya, ini termasuk level 1. Nah, deskripsi levelnya itu yaitu memahami prinsip dasar manajemen informasi termasuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan aksesibilitas data. Nah, indikator kompetensi teknis itu mampu memahami metode pengorganisasian informasi seperti pengkodean atau pengelompokan file. Nah, yang kedua mampu memahami cara menyimpan informasi secara aman, baik secara fisik maupun digital. Lalu yang ketiga, mampu memahami integrasi data dalam proses pengelolaan informasi.
Nah, selanjutnya kompetensi teknis pengelola data dan informasi yaitu penyajian data visual. Ya, ini termasuk level 2. Yaitu deskripsi levelnya mampu membuat visualisasi data sederhana dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data untuk mendukung komunikasi informasi. Nah, indikator kompetensi teknisnya yaitu mampu menggunakan perangkat lunak untuk membuat grafik atau diagram visual. Yang kedua, mampu memilih jenis visualisasi data yang sesuai dengan konteks informasi yang akan disampaikan. Nah, yang ketiga, mampu menyusun visualisasi data dengan tata letak yang rapi dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, hasil kerja pada pengolah data dan informasi yaitu laporan data yang telah diolah dan divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, atau infografis untuk mendukung pengambilan keputusan. Sekian tentang penjelasan standar kompetensi jabatan pelaksana pada pengolah data dan informasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.